Halo Sobat Film Santai, kali ini saya menceritakan film yang terinspirasi dari kisah nyata Perang Dunia Kedua yang berjudul Battle for Sevastopol. Tentang hidup seorang gadis yang berjuang demi negaranya Uni Soviet untuk melawan invasi tentara Nazi Jerman lewat Operasi Barbarossa pada tahun 1941. Ia bahkan mencatatkan namanya sebagai sniper wanita terbaik sepanjang sejarah dan paling takuti pada Perang Dunia Kedua. Sehingga media Amerika menjuluki Liuda sebagai wanita pembawa kematian. Adegan pembuka kita diperlihatkan Eleanor Roosevelt, mantan ibu negara Amerika Serikat, sedang berkunjung ke Moskow. Tujuan kedatangannya untuk bertemu sahabat lamanya, dan ajudannya meminta beliau memenuhi undangan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. Akan tetapi Eleanor ngotot ingin bertemu sahabat lamanya dulu, barulah ia akan bertemu Nikita Khrushchev. Mendengar hal itu, membuat ajudannya penasaran, siapakah sahabatnya, sepertinya sangat penting dibandingkan undangan Perdana Menteri Uni Soviet sekalipun. Dan selanjutnya film kembali ke 15 tahun silam, tepatnya pada tahun 1942. Uni Soviet mengirim prajurit dengan tujuan propaganda, supaya mendesak negara Jerman agar meringankan beban perang yang ditanggung Uni Soviet. Ibu negara menanyakan masing-masing para prajurit mahasiswa Uni Soviet atas pencapaiannya yang mereka raih. Awalnya ibu negara hanya terkagum biasa, seperti bertemu prajurit yang memiliki kemampuan pada umumnya. Akan tetapi ibu negara sangat terkesima ketika berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Ludmila Pavlyuchenko. Dia mengatakan dirinya seorang sniper yang telah membunuh 309 tentara fasis. Mendengarkan hal itu, membuat semua orang di Gedung Putih tertuju padanya. Tak ketinggalan para wartawan menyerbunya dengan beragam pertanyaan sewaktu dirinya menjalankan tugas. Lalu film kembali ke 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1937. Liuda, sapaan akrab teman-temannya, bahwa Liuda telah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Sejarah di Universitas Kiev dengan nilai terbaik. Keesokan harinya, Liuda bersama kawan-kawannya merencanakan pergi ke tempat hiburan. Tapi mereka bingung mau pergi kemana. Karena tak ada keputusan, akhirnya mereka melakukan lempar koin dan opsi pergi menembak adalah pemenangnya. 3 temanya masing-masing diberi peluru. Tiba-tiba Liuda meminta izin pada instruktur agar memperbolehkan ikut menembak juga. Lalu instruktur memberi senjata dan 5 buah peluru. Instruktur mengajarkan cara menembak yang benar. Liuda melakukan tembakan sebaik mungkin yang telah diajarkan instrukturnya. Setelah melakukan tembakan, mereka berempat diminta menyebutkan nama keluarganya masing-masing. Setelah itu instruktur mengecek papan target tembakan. Tak diduga Liuda mendapatkan nilai terbaik. Tapi salah seorang dari mereka protes agar instruktur kembali mengecek hasil tembakan mereka. Saat sedang kuliah, tiba-tiba Liuda dipanggil rektor dan mengemasi semua peralatannya ke dalam tas. Ada perwira yang sedang membaca biodata Liuda di ruang rektor, khususnya profesi kedua orang tuanya. Ternyata perwira itu mendapatkan laporan dari instruktur yang pernah membimbing Liuda. Ia mengatakan Liuda sangat berbakat dalam menembak. Liuda diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan, dan setelah itu Liuda bisa kembali kuliah lagi. Namun Liuda belum memberi jawaban, dan justru balik bertanya bagaimana jika dia menolak tawaran itu. Akan tetapi perwira itu menyarankan agar Liuda tidak menolak tawaran itu, karena hanya orang-orang pilihan yang mendapat kesempatan tersebut. Liuda akhirnya memutuskan menerima tawaran itu. Sebelum berangkat, Liuda pamit kepada ayah dan ibunya.
Liuda menempuh pendidikan sniper yang sangat keras. Para pelatih tidak membedakan gender para peserta pria dan wanita. Mereka diajarkan menjadi sniper yang handal. Pelatihan sniper yang rencananya hanya 6 bulan tidak dapat diselesaikan, karena pada tanggal 19 Juni tahun 1941, pasukan Nazi Jerman telah melakukan invasi penyerangan ke Uni Soviet lewat Operasi Barbarossa. Hingga masa pelatihan percepat, peserta yang lulus ujian akan dikirim ke medan perang. Liuda dan rekan-rekannya diutus menjadi sniper di garis depan untuk mempertahankan kota Odessa. Komandan Makarov mengarahkan Liuda mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama. Serta senjata tank musuh bisa dihancurkan dengan cara menembak kaca jendela pengemudi sebanyak 3 kali, dan akan mengenai tangki bahan bakarnya. Tiba-tiba datanglah serangan pasukan Nazi lewat udara yang dilakukan oleh pesawat pengebom. Setelah itu, pasukan darat juga menyerang mereka juga. Dia berjalan merangkak menyusuri parit untuk mencari senjata yang bisa ia gunakan. Setelah menemukan senjata rekannya yang gugur dalam pertempuran, Liuda memberanikan diri membidik kaca jendela tank yang sedang menyerang mereka. Makarov yang membantu Liuda dari belakang, akhirnya tank Jerman berhasil dihancurkan. Namun ketika Liuda akan menembak seorang komandan pasukan musuh, tiba-tiba menunda tembakannya. Ia ragu karena seumur hidup, dirinya belum pernah menembak manusia. Akan tetapi, setelah wajah Liuda terciprat darah rekannya yang tertembak, ia pun memutuskan dirinya untuk menembak komandan pasukan musuh itu. Karena tembakan Liuda membuat pasukan musuh mundur, Kapten Makarov memberinya vodka untuk mengurangi beban mental yang dialaminya. Keberhasilan Liuda menembak musuh sangat diapresiasi oleh Panglima pasukan Maijan Petrov, dan memberikan Liuda hadiah senapan. Di hadapan pasukan, Liuda bersumpah untuk membunuh ratusan tentara fasis, dan tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun pada musuh. Makarov mengajari Liuda membongkar senapannya, agar Liuda lebih mengenali senjata yang ia miliki. Malam itu Makarov menceritakan dirinya saat perang di Finlandia. Dia pernah membunuh 3 musuh dengan 1 tembakan, yang membuat Liuda semakin mengagumi sosok Makarov. Hari itu di medan pertempuran, Makarov tak menemukan Liuda di posisinya. Kemudian rekannya melaporkan bahwa Liuda sedang mendekati pasukan musuh. Dia mencoba menembak musuh seperti yang pernah dilakukan Makarov. Ia berhasil meniru cara Makarov dengan baik. Liuda disuruh kembali pada posisinya karena itu sangat berbahaya. Makarov mengancam akan membawa dia ke pengadilan angkatan darat, agar tidak kembali mengulang perbuatannya. Makarov menjelaskan alasannya, dikarenakan saat ini sedang kondisi perang. Makarov tak ingin jika kekasih yang dicintainya meninggal dunia karena perang. Mendengar hal itu, Liuda mengatakan kepada Makarov, dia harus yakin bahwa tak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Namun sesuatu tak diduga, terjadi ledakan besar dan Liuda mengalami luka yang cukup serius. Kemudian ia dibawa oleh Kapten Makarov menuju tenda, yang dirawat oleh Dr. Boris yang hampir menjadi tunangan Liuda. Makarov terbaring di samping Liuda. Melihat itu, Boris sangat cemburu, karena Boris masih mencintai Liuda. Lalu adegan berpindah ke peristiwa evakuasi kota Sevastopol, di sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea, sedang diserang tentara Nazi Jerman. Pasukan Tentara Merah berangkat dengan armada perangnya, namun di tengah perjalanan, kapal-kapal mereka tiba-tiba dibombardir oleh pasukan musuh dari udara. Sesampainya di Sevastopol, Liuda mendatangi Jenderal Evan. Ia meminta Jenderal menandatangani laporan kesehatannya, agar dirinya diperbolehkan untuk ikut berperang. Akan tetapi Jenderal berkata bahwa dokterlah yang lebih berwenang memberi izin. Dengan terpaksa Liuda menghadap kepada Boris, meminta ia menandatangani laporan kesehatannya.
namun Boris tak mengizinkannya. Tiba-tiba perhatian Liuda teralihkan setelah mendengar bahwa pasukan garis depan telah kembali dari medan tempur. Liuda berdiri di tepi jalan sembari mencari Makarov dan seseorang memanggil nama Liuda. Ternyata dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Makarov agar memberikan senapan miliknya pada Liuda. Mengetahui Kapten Makarov telah gugur, tangan Liuda gemetar saat menyentuh senapan itu. Liuda kembali lagi menghadap Boris lagi dan Boris mendengar kematian Makarov, lalu ia menandatangani laporan kesehatannya. Kapten Leonid Kitsenko ditunjuk menggantikan Makarov memimpin pasukan. Keesokan harinya Liuda yang berpasangan dengan Leonid. Namun kali ini perlakuan Liuda terhadap musuhnya berbeda. Liuda menembak kaki dan tangannya dengan maksud membuatnya tersiksa. Melihat itu, Leonid segera menembak mati prajurit tersebut. Terlihat Liuda kesal dengan Leonid. Menurutnya mereka tak layak mengalami kematian yang cepat. Liuda ingin agar mereka tersiksa sebelum menemui ajalnya. Mendengar ucapan Yuda, Leonid lalu menasehatinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Orang tidak hanya tentang kematian, masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup, dan hidup tidak hanya untuk balas dendam. Mereka diandalkan dalam setiap misi pengintaian, di berbagai medan, baik di perbukitan maupun di kawasan bersalju. Mereka membunuh pasukan musuh tanpa ampun, sehingga pasukan Hitler akhirnya berhasil dipukul mundur dari Sevastopol. Di acara perayaan keberhasilan mereka, Liuda memperkenalkan Boris kepada Leonid, lalu Liuda meninggalkan mereka. Lalu Boris bercerita kepada Leonid perihal hubungannya pada Liuda sebelum ikut berperang, dan sampai saat ini ia masih mencintai Liuda. Leonid yang melihat Liuta sedang berselisih dengan seorang prajurit, Leonid segera datang dan menghajar pria itu. Perkelahian bisa direlai oleh komandan mereka. Dengan spontan Leonid menghampiri Liuta dan menciumnya. Sekarang Liuda sudah bisa melupakan kesedihannya setelah ditinggal mati oleh Makarov. Kini mereka berdua sudah pacaran dan selalu bersama karena lagi sayang-sayangnya. Ketika mereka sedang berjalan di sebuah kawasan, tanpa sengaja Leonid menginjak ranjau. Ternyata kawasan itu merupakan ladang ranjau. Mereka pun segera berlari secepat mungkin. 94, karena ledakan ranjau begitu cepat, Liuda bertelungkup dan Leonid berinisiatif untuk melindunginya dari efek ledakan. Sehingga punggung Leonid hancur akibat ledakan ranjau. Lalu Liuda menggendong tubuh Leonid yang sudah tak bernyawa. Sampai Liuda tak mampu berjalan lagi, Liuda minta pertolongan, dan akhirnya bantuan sudah datang. Liuda kembali merasakan kenyataan pahit, ia kedua kalinya kehilangan orang yang dicintainya. Setelah sadar, Liuda melihat Boris yang sedang merawatnya, dan mengaku menyesal telah memberinya izin untuk ikut berperang. Ketika sedang dirawat mereka didatangi seorang perwira yang membawa perintah agar Liuda harus tetap bertugas. Jerman mengira Liuda telah mati. Mereka merencanakan serangan besar-besaran ke kota Sevastopol. Karena itu membuat Liuda harus terjun lagi ke medan pertempuran dengan keadaan belum sembuh. Ia kembali mengenakan pakaian dinas militernya dan akan menghadapi seorang sniper terbaik Jerman Otto von Singer. Karena Liuda ingin membalaskan kematian Leonid, ia pun menerima tugas itu. Selama 24 jam lebih, Liuda berkamuflase di antara bebatuan. Ia merasakan sesuatu yang tak nyaman pada punggungnya. Ia baru menyadari lukanya yang belum sembuh berdarah, merasa tak tahan lagi di tempat persembunyiannya. Liuta muncul, mereka berdua lalu beradu tembakan. Liuda terkena tembakan di dada kanan sedangkan Otto telah tewas. Di markas, Boris menghadap Maijen Evan Petrov, memohon segera mengevakuasi Liuda, dikarenakan ia sudah 4 kali terluka dalam bertugas. Jenderal Petrov mengizinkan Boris mengevakuasi Liuda,
akan tetapi lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan. Melihat hal itu, Boris mengajak Liuda memilih jalan alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju tempat pengungsian. Namun pada kenyataannya, Boris memutuskan untuk tinggal di Sevastopol. Katanya ia akan menyusul dengan perahu berikutnya. Singkat cerita, kota Sevastopol yang dipertahankan selama 250 hari, akhirnya jatuh di tangan pasukan Hitler. Tak diketahui pasti, 80.000 jiwa penduduk kota Sevastopol beserta pasukan merah telah tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kembali lagi ke 1 tahun kemudian, dalam acara konferensi pers delegasi siswa prajurit Uni Soviet di Chicago, Amerika, Liuda pidato. Ia mengatakan dari pribadinya, usia saya 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara fasis. Apakah hadirin tidak merasa bahwa kalian sudah terlalu lama bersembunyi di balik punggung saya? Sontak pidatonya menuai decak kagum dari audiens. Akhirnya Liuda ditugaskan untuk menjadi instruktur di pendidikan sniper dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan. Setelah itu dia pun melanjutkan kuliahnya. Terlihat Liuda mengenakan lencana bintang kehormatan yang diberikan di Uni Soviet atas kepahlawanannya. Liuda beserta seorang anak lelakinya, kemudian mereka menyaksikan tayangan opera di sebuah teater. Buat para pecinta film sejarah, film ini sangat keren, karena menekankan cerita yang tidak terlalu melenceng, sehingga dapat menambah sedikit wawasan kita tentang Perang Dunia II. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, biar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih.